Sungguh bersyukur kita sudah berada di awal tahun yang sangat indah sekali, yaitu tahun 2020, di mana Bapak Ibu merasakan di tahun 2019 yang lalu banyak mujizat tentunya yang kita alami, Bapak Ibu ya. Banyak kesaksian-kesaksian dan pemulihan yang terjadi. Banyak keluarga mengalami pemulihan, banyak keluarga sakit mengalami kesembuhan, banyak keluarga yang mempunyai usaha yang dulunya biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Ya, tahun 2019 bukan tahun yang terlihat begitu saja. Banyak cerita Tuhan, banyak berkat Tuhan, banyak penyertaan Tuhan yang sudah dinyatakannya untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu berbicara, Tuhan selalu ada di setiap kehidupan kita. Tahun demi tahun, hari demi hari, setiap kehidupan kita ada di dalam pikirannya, ada di dalam tangannya. Dan itulah sebabnya pada hari ini tepat kita bersama-sama di tempat ini, kita bertemu, berkumpul di tempat yang luar biasa. Karena mengawali tahun 2020 ini kita memerlukan yang namanya hikmah yang daripadanya. Karena Allah kita, Allah yang penuh hikmah. Tahun 2020 kita yakin dan percaya di tahun 2020 apa yang menjadi mimpi kita Tuhan pasti akan genapi. Amin. Seperti janjinya yang selalu ada bagi kita. Amin. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang selalu memikirkan kita. Tapi seperti lagunya tadi dari BL, Tuhan memberiku kegirangan. Tuhan memberi kita Bapak Ibu kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, bukan minyak jelantah Bapak Ibu. Tahu minyak jelantah? Bapak Ibu yang goreng gereh, ya toh, ya romo jelantah, goreng gereh, terus juga ketawa diberikan kita, nggak sedih Bapak Ibu. Kita pengennya minyak yang fresh, yang baru, dicurahkan buat kita semua. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita mengalami yang namanya sukacita di dalam Dia. Kita mengalami berkat yang luar biasa di dalam Dia. Ada minyak pengurapan yang baru setiap hari buat kita semua. Amin. Jadi hidup kita tuh setapak demi setapak itu berbeda Bapak Ibu. Kita pastikan hidup kita lain daripada jam-jam yang kemarin yang tadi itu berbeda. Pastikan langkah kehidupan kita ke depan itu selalu berbeda dan selalu maju. Itu yang namanya kekristenan yang benar Bapak Ibu. Jadi kita harus terus tetap melangkah bersama Dia penuh dengan hikmah yang luar biasa. Yang sore ini akan saya bagikan bagaimana kita sering mendengar kata-kata hikmat, hikmat, hikmat. Ya, apa itu hikmat? Apa kita perlu hikmat? Apa kita memerlukannya Bapak Ibu? Kadang-kadang kita bilang hikmat, hikmat itu apa? Kita memang punya pikiran, akal, budi dan kepintaran. Tapi kalau tidak ada hikmat dalam hidup kita, itu semua sia-sia. Karena hikmat itu adalah tertinggi dan di dalamnya ada berbagai macam pemikiran yang luar biasa. Makanya Bapak Ibu dikatakan hikmat, kita ambil cerita Salomo. Firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun seperti dia zaman dulu sampai raja-raja di depan seperti Salomo. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mendapatkan hikmat daripadanya. Setiap hari kita mengejar yang namanya hikmat itu, sebab kita mengerti kehendak Bapa atas hidup kita. Karena kalau kita memilih hikmat, kita akan bisa melihat bagaimana Bapak punya program atau punya proyek atau punya tujuan, punya rencana atas hidup kita. Kalau kita memilih hikmat yang mengerti itu, ya tentunya nggak mungkin kita mengerti semua kehendak Bapak karena itu sangat terbatas. Tapi karena kita yakin dan percaya bahwa Bapak senantiasa menuntut kita supaya kita bisa memahami Dia, bisa mengerti tentang Dia, bisa tahu bagaimana aku ini loh Bapakmu. Masa kamu tidak mudah-mudah harapku Tuhan maksudku. Dia senantiasa menuntun kita supaya kita paham akan Dia. Dia menuntun kita supaya kita terus mengerti apa maunya Bapak kita atas hidup kita. Di tahun 2019 tentunya kita mengalami yang namanya kekalahan, keterpurukan, kegalauan. Kita pasti mengalami. Tapi Bapak kita terus menuntut kita supaya anakmu kamu harus keluar dari situ. Kamu perlu hikmat dan menyelamatkan aku Bapakmu. Aku Bapakmu yang tak terserahmu. Tidak bisa terukur oleh masalahmu, tidak bisa terukur oleh waktumu, tidak bisa terukur oleh ruang pikiranmu, tidak bisa. Karena aku Allah yang tak terbatas, yang punya ruang-ruang
Amin. Jadi tentunya Bapak Ibu di sini jangan berkecil hati. Aku seperti ini dan tidak mungkin bisa berubah. Tidak. Ada hikmat yang Bapak turunkan atas kita dan kita harus memahami apa itu hikmat itu. Seperti Salomo orang yang mengejar hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itu dikejar sampai seperti mencari mutiara. Ya, hikmat kita ada keinginan dan kebutuhan Bapak Ibu. Kalau kita ingin bisa dilakukan dan bisa tidak Bapak Ibu. Tapi kalau kita butuh, kita pasti memerlukannya Bapak Ibu. Kalau ingin keinginan bisa aku tidak mau. Bisa diambil, bisa tidak. Tapi namanya butuh, kebutuhan Bapak Ibu. Kalau butuh makan nggak? Makan. Kalau tidak makan kita akan apa? Lemas dan akhirnya fatal. Kita akan nggak ada hidup lagi. Ya kan? Manusia butuh makan. Saya butuh minum Bapak Ibu. Kalau saya pagi minum air putih ini, saat ini saya ditawarin, saya ingin nggak minum air putih ini. Saat ini saya bilang enggak, karena saya nggak haus Bapak Ibu. Tapi disediakan air putih ini, tapi saya nggak ingin. Tapi kalau saya butuh, di saat saya misalkan di depan ini berkorban dan saya sereten gitu ya, saya butuh ini minum, tapi nggak bisa ngomong, saya akan minum air putih ini. Itu namanya kebutuhan yang harus kita ambil dan kita nikmati. Itu yang namanya hikmat. Kita minum, kita nikmati anugerah sebuah hikmat itu. Karena kita butuh kebutuhan kita. Jadi yang namanya kebutuhan itu lahir dalam keinginan, Bapak Ibu ya. Kita butuh hikmat. Kadang-kadang manusia Bapak Ibu kita butuh hikmat dah. Apa nanti dulu apa nanti kita nggak perlu dulu lah hikmat. Jadi aja udah cukup kok, gitu ya. Tapi saya pastikan jemaat sorry itu. Tanpa hikmat kita sulit memahami dia. Mau pakai pikiran kita sulit memahami Allah kita. Mau pakai kepintaran kita, keahlian kita sulit untuk memahami dia Bapak Ibu. Percaya saya. Karena firman Tuhan berkata, hikmat itu butuh apa Bapak Ibu? Keintiman dan mengejar akan Tuhan. Itu ada sebuah pemahaman yang luar biasa akan Allah kita. Mungkin kita akan berbicara dengan kita berbeda satu dengan yang lain. Tuhan mengerti kebutuhan kita pribadi lepas pribadi. Kebutuhan Bapak Ibu saya berbeda. Tapi Tuhan tahu bagaimana kita kalau memiliki hikmat dan koneksi dengan dia. Tuhan mengerti bahwa kita membutuhkan dia dan apapun kapasitas yang kita punya, dia penuhi sesuai dengan kapasitas kita. Ada koneksi, ada hubungan, ada sinkronisasi antara kita dengan Allah. Karena ada hikmat yang kita bisa mengerti dia sebagai Bapa kita. Anak kita nggak bisa kenal kita, karena apa? Kita nggak ingin. Anak kita protes, papa nggak sayang, padahal kita sayang. Tapi caranya berbeda. Orang tua bisa menyatakan sayangnya langsung bertindak. Ada yang berdoa dulu, ada yang bagaimana. Tapi anak kita kalau tidak memahami kita, dia bisa menyalah-nyalahkan kita. Dia bisa berkata, papa kejam, papa tidak sayang, mama tidak perhatian sama aku, mama tidak kiro, aku minta apa tidak pernah dibeliin. Tapi coba Bapak Ibu, kalau kita mengerti, saya posisi sebagai anak, saya mengerti papaku nek kerjoe sampai kayak gitu, papaku nek kerjoe banting tulang. Untuk apa? Kan tidak untuk nyukupin saya atau anak yang nomor 7. Papa saya memikirkan anak nomor 1 sampai nomor 7. Tentunya ada prioritas yang harus diberikan buat anak-anak secara prioritas. Kalau saya meminta pada bapak saya sesuatu yang harusnya tidak penting, tentunya bapak saya akan memberikan nanti dulu ya ini. Tapi coba kalau saya tidak pernah komunikasi sama bapak saya akan terus berontak dan saya akan lari dari rumah. Saya akan mencari kesenangan di luar, saya akan mencari kepuasan di luar, karena merasa bahwa bapak saya tidak pernah memperhatikan saya. Itu yang terjadi sekarang. Makanya banyak anak-anak yang sekarang lari dari rumah, meninggalkan komunitas, apapun karena nggak memahami apa yang dimaksud oleh orang tuanya. Ini orang bisa bicara tentang orang tua dunia dulu ya. Saya memahami papa saya aja sulit dulunya Bapak. Karena apa? Saya harus berkomunikasi lebih. Papa saya cerita gini loh kan, karena uang tuh butuh ini. Saya memahami dia ya. Karena apa? Saya diajak berpikir bahwa oh ya itu saya nggak kayak gini dulu. Malah saya bilang nggak usah dulu, pokok dulu aja, apa cici dulu aja. Karena apa? Saya diberi pengertian dan hikmat
Dan sampai sekarang saya acuin papa saya pahlawan. Dulunya saya ngomel-ngomel, papa yang nggak sayang, papa yang cuek. Tapi sekarang saya bilang papa saya pahlawan saya, mama saya pahlawan saya. Ya loh. Saya juga ingin bagikan bagaimana anak-anak di tempat ini juga boleh bisa mengerti bagaimana pergumulan bapak kita, orang tua kita itu sesuatu yang dahsyat. Ada yang bilang kepala dijadikan kaki, dibalik-balik gitu ya. Tapi kadang-kadang anak-anak tidak mau mengerti. Itu sama dengan bapak kita sama bapak kita. Kadang-kadang kita ngeyel sama bapak kita. Tuhan, aku sudah berdoa, orang lain mau beli, aku tidak. Tuhan, aku sudah berdoa, bahkan orang yang tidak percaya maupun kau berkati lebih daripada aku percaya padamu. Banyak orang Kristen yang membandingkan seperti itu, banyak. Saya kalau jalan-jalan di Marina, Suwarige ingin punya gedung. Saya belajar jalan di Marina, jogging kami saya, ada perkumpulan orang apa tuh ya, Kyoto di situ. Orang kaya-kaya, channels kaya-kaya. Saya jogging bareng, ngobrol-ngobrol, ada yang bisnisnya buah-buahan, pisang, semangka. Terus ada yang bisnis termasuk Pak Cahyono yang punya River Walk kemarin, itu juga jogging sama saya. Bapak jogging ketemu masuknya, ngobrol-ngobrol. Terus saya lihat gedung perkumpulan Kyoto. Saya sama istri saya ngomong, lah itu ya, orang sih mana maksudnya bukan orang percaya bisa punya gedung seperti itu nganggur Bapak Ibu. Fungsinya cuma apa? Buat kumpul-kumpul kaum Kyoto, pingpongan, ada meja pingpong, badmintonan. Maksud Tuhan gerejamu nggak bisa punya tempat seperti itu. Secara manusia saya ini tidak iri. Kita berdoa tidak berdoa untuk gedung, kita berdoa tidak berdoa. Tapi kenapa Tuhan kok berkati yang lain? Bukan begitu Bapak Ibu. Kita mencoba memahami dia bagaimana waktunya yang pas untuk dia berikan gedung itu untuk Suwarige. Kalau tepat waktunya, wes toh Bapak Ibu, ada serat, ada kemampuan, ada gerakan yang mendorong. Ayo ambil. Selama tidak ada gerakan, saya yakin itu bukan dari Tuhan. Saya sudah buktikan berkali-kali. Sesuatu yang dari Tuhan ada dorongan spiritual dari kita untuk kita ambil. Tapi kadang-kadang kita seperti direm. Itu indikator bahwa kita harus bersabar untuk menanti. Jadi tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Jangan terlambat. Wilayah akan gereja tidak punya tempat karena sudah dibeli orang-orang itu ya. Jangan khawatir Bapak Ibu. Gerejanya akan disediakan yang pas. Dan bagaimana Suwarige diutus untuk memenangkan, siapa tahu dulu kita doanya pecinaan gitu ya, bilang pecinaan. Ternyata kalau saya buat keliling, gang pinggir, gang lombok, harganya tidak masuk akal Bapak Ibu. Kita sulit untuk menjangkau. Kecil sudah bicara tentang puluhan M. Padahal kas gereja kita luar biasa 275 M Bapak Ibu. Amin. Bagaimana mungkin Tuhan dana segitu menggapai yang namanya gang lombok, gang bidan, gang tengah. Rumah bobrok sudah M. Ya toh? Tapi kalau kita kembalikan kepada hikmat pemahaman kita atas dia, kita akan menjadi kuat. Tuhan, aku percaya Engkau pasti bisa kan memberikan gedung dengan caramu. Entah kapan, nggak tahu. Tapi kita paham maunya dia, waktunya dia, keinginannya dia, kehendaknya dia. Kita paham sama dengan kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita jangan sok pede, percaya diri, melangkah tanpa Tuhan. Karena hikmat diperlukan bagi sebuah indikator bahwa kita melangkah itu juga, atau melangkah itu sebuah tangga. Kalau kita melangkah sebuah tangga, tentunya kehidupan kita baik step by step pasti naik. Bukan kita langsung jatuh ambrol. Ya, hikmat yang luar biasa. Kita buka dulu di ayat firman Tuhan. Saya bersyukur tema tahun ini luar biasa. Tapi saya akan sharekan tentang kita buka di Amsal pasal 2, tolong multimed. Amsal pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12.
pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12. Saya akan belajar memahami firman Tuhan seperti yang Pak Harsono sampaikan. Kalau membaca firman jangan dilewati gitu saja, tapi dipahami, dimamah, dimengerti. Tidak boleh kesusu, tidak boleh langsung pilih yang bagus-bagus, tapi dipahami. Ini Amsal ini saya coba untuk belajar tentang Amsal ini ya. Hei anakku, jikalau engkau menerima perkataanku. Nah, di sini dikatakan, hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanmu dan menyimpan perintahmu di dalam hatimu. Jelas dikatakan di sini, belum lanjut dulu ya, yang ayat 1 dulu. Ayat 1 dulu. Berarti di sini ada yang tidak menerima perkataan Tuhan seringnya. Ya kan, sampai ngomong kau menerima perkataanmu dan menyimpan perintahmu di dalam hatimu. Berarti ini sebuah perintah bahwa kita harus menerima perkataannya dan perintahnya di dalam hati kita. Tapi seringkali banyak tentunya, banyak larannya yang terjadi pada saat ini. Kita tidak menerima dia dan bahkan tidak menggubris perkataannya. Bahkan kita kadang-kadang mengabaikan apa yang namanya firman Tuhan. Kita mencoba untuk memakai pikiran kita sendiri, memakai ilmu kepintaran kita sendiri tanpa kita bergantung kepadanya. Sampai dikatakan, apabila engkau menerima perkataanku dan menyimpan di dalam menyimpan perintahku di dalam hatiku, ya, selanjutnya, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan kau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian atau hikmat yang terus kita kejar. Lanjut. Sehingga yang ketiga, ya, jika engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, terus langsung sampai 12, tidak apa-apa, waktunya mepet. Jika engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Stop dulu ya, ayat 4 ya. Bapak Ibu percaya, kalau kita mengejar yang namanya hikmat seperti kita mengejar perak, bagaimana penambang? Berhadapnya apa Pak Bu? Penambang berhadapnya mendapat perak. Penambang perak berarti mendapat perak. Penambang emas berarti mendapatkan emas. Dia terjatuh bagaimana caranya, dengan alat apa, dengan teknologi apa, dengan usaha apa. Yang penting saya mendapatkan perak atau emas yang kita tuju sebagai sasarannya. Itu namanya mengejar Bapak Ibu. Kita mengejar, kita butuh, kita antusias untuk mengejar yang namanya hikmat itu sampai seperti ini. Seperti kapal Titanic Bapak Ibu, waktu tenggelam. Kapal Titanic waktu tenggelam, Bapak Ibu tahu ada ilmuwan yang memberikan alat, menciptakan alat untuk bisa mendeteksi sampai ke kedalaman kapal Titanic itu. Karena tidak mungkin mengangkat kapal itu karena biayanya terlalu besar. Jadi tidak ada negara yang sanggup untuk membiayai pengangkatan kapal Titanic. Akhirnya ilmuwan penasaran, dia ciptakan apa tuh namanya alat supaya bisa nyelam, bisa mengamera, bisa mendeteksi kapal Titanic yang di dasar laut itu, laut Atlantik itu. Tapi ada satu sisi yang dipakai untuk mencari juga harta, karena di situ di konon diceritakan yang naik itu kaum bangsawan. Tentunya banyak perhiasan, banyak harta benda berharga yang terbilang terkubur di situ. Ada yang memanfaatkan untuk coker-coker. Makanya ada yang pakai alatnya itu udah seperti kepiting Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat film Titanic, itu sebetulnya bukan rekayasa, itu memang alat yang benar Bapak Ibu, yang bisa nyelam itu ciptaan Amerika. Memang untuk kedalaman sampai berapa ratus meter gitu di dalamnya. Itu ada seperti tangan yang bisa coker-coker untuk mencari segala sesuatu benda yang ada di sini. Itu artinya apa? Begitu berupaya bisa mungkin untuk menemukan sesuatu dalam kapal Titanic itu. Entah itu sebagai penyelidikan, entah itu ada kepentingan yang lain, kita tidak tahu. Tapi intinya ada usaha untuk mengambil sesuatu, mendapatkan sesuatu bersama dengan kita. Kita kalau ingin mengejar hikmat Tuhan seperti kita mengejar perak, mencari perak. Kita ada barang yang berharga yang kita kejar supaya kita mendapatkan sesuatu, emas, berlian. Kadang-kadang menciptakan alat yang super canggih supaya kita bisa mendapatkan berlian.
sama, kejarlah hikmat seperti kita, antusias seperti penambang itu. Mencari, mengejar seperti yang terpendam itu mungkin diambil. Karena apa? Hikmat itu penting, Bapak Ibu. Lanjut dulu. Yang kelima, ayat 5. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Yang kelima penting banget saya bagikan. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Pengertian tentang takut akan Tuhan bukan berarti takut akan Tuhan itu seperti kita takut sama harimau. Kita takut ya Tuhan takut, bukan Bapak Ibu. Pengertian takut akan Tuhan bukan kita melihat hantu, sesuatu yang mengerikan kita takut. Wah, gemetar ya Tuhan takut, kita malah ngumpet, malah lari. Enggak Bapak Ibu. Di sini diperlukan hikmat. Pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapatkan pengenalan akan Allah. Justru takut akan Tuhan itu berarti kita harus melekat kepada Dia. Kita harus dekat kepada Dia. Kita melekat, gundahan, nempel kepada Tuhan. Cari maunya Tuhan, cari maksudnya Tuhan atas hidup kita. Bukan kita malah takut, bukan. Kalau kita mengerti Dia, tentunya kita akan melaksanakan apa yang Dia perintahkan kepada kita, apa yang kita harus kerjakan sesuai dengan firman-Nya. Kalau dikoneksikan dengan kasih karunia, sebetulnya ini lebih luar biasa lagi Bapak Ibu. Kalau kita konekkan dengan yang namanya kasih karunia, kita padukan, bukan berarti bahwa itu hal yang bertentangan, enggak. Justru dalam kasih karunia kita, kata-kata takut akan Tuhan itu kita bisa berekspresi lebih. Banyak orang yang hidup dalam kasih karunia malah tidak ada batasan dalam hidupnya, tidak ada takaran, tidak ada ukuran. Ada persepuluhan, 1/10 dari penghasilanku, dihitung 5 juta, 500 ribu, 10 juta, 100 juta, sepersepuluhnya berarti 10 juta, 100 juta, 10 juta, 1M, 100 juta, dihitung pasti sepersepuluhan. Tetapi apabila kita memiliki pemahaman akan Dia tentang kasih karunia yang sudah Tuhan curahkan buat kita semua, kasih karunia itu di atas segala-galanya Bapak Ibu. Kita akan berikan itu tidak cuma persepuluhan Bapak Ibu. Banyak kesaksian orang yang memberi tanpa batasan justru karena dia memahami akan Allah. Ada kasih karunia, ada takut akan Tuhan, dia memahami bagaimana takut akan Tuhan, taat akan Tuhan, nempel sama Tuhan, melekat kepadanya. Tidak ada hitung-hitungan lagi Bapak Ibu. Persepuluhan bahkan lebih diberikan di luar melebihi dari apa yang ditentukan dari yang namanya persepuluhan. Pemberian diri apapun, los, tidak ada masalah. Karena kita terkoneksi dengan yang namanya taat, takut akan Tuhan itu justru melekat. Sekali lagi Bapak Ibu ya, pemahaman akan takut akan Tuhan bukan medeni. Tuhan Yesus tidak medeni kita, tapi takut akan Dia menggambarkan berarti kita menggantungkan, kita bergantung kepada Dia. Kita sangat bergantung kepada Yesus. Kita sangat membutuhkan Dia. Kita sangat-sangat butuh. Makanya kalau ada keluarga di depan kita yang meninggalkan Yesus, ya toh, yang tidak butuh Yesus, bertanya-tanyalah kita. Bertanya-tanyalah kita Bapak Ibu. Gimana kalau tidak ada Yesus dalam keluarga kita? Tidak memerlukan Yesus, apakah ada sesuatu yang besar, yang dahsyat, yang mengubahkan, yang memulihkan, yang membuat kita bisa bangkit? Kan enggak toh? Tapi coba pahami, kalau keluarga memerlukan Yesus dan melekat, ceritanya berbeda. Ya, jadi ini takut akan Tuhan itu saya semalam mempelajari ini dan ternyata bahwa kita harus melekat kepada Dia. Takut dan melekat kepada Dia, nempel, ngerti maksudnya Bapak kita, ngerti kehendak Bapak kita, ngerti tujuan Bapak kita atas hidup kita. Di mana kita menjadi anak-anaknya yang engkau anakku yang luar biasa, strong, kuat, anakku yang menjaga kehidupannya dalam real jalan-jalan yang sudah ditetapkan dari Tuhan buat kita. Paham Bapak Ibu? Jadi jangan sampai ada, kalau saya ya Bapak Ibu, kata-kata seperti ini takut itu bagi saya bukan menjadi suatu masalah yang sepertinya apa enggak. Tapi saya yakin bahwa di dalamnya mengandung ketaatan,
kemampuan kita mengaku kerendahan hati kita, bukan kesombongan kita. Itu yang ada di dalam makna kata ini, ya, bukan hal yang menakutkan, tapi kita memang merdeka, hidup kita merdeka. Karena Kristus memerdekakan kita. Amin. Kristus bukan mencengkeram kita menjadi takut. Kristus memerdekakan kita. Luaslah hikmat yang Tuhan ingin kita tangkap itu, Bapak Ibu. Lanjut ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Yang memberikan hikmat siapa, Bapak Ibu? Tuhan. Dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Lanjut terus. Ayat 7, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. 8, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Lanjut terus. 9, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, mengerti tentang keadilan, dan mengerti tentang kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Lanjut, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Lanjut, kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Terakhir, supaya engkau terlepas dari jalan orang yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Ada kesaksian, Bapak Ibu. Kalau kita memiliki hikmat, ada indikator kita bisa terluput dari yang namanya orang yang mereka-rekakan kejahatan pada kita. Kadang-kadang dari istri kita, kadang-kadang dari kita sendiri, kadang-kadang dari anak-anak kita, atau dari siapapun bisa. Saya pernah mau ditipu, Bapak Ibu. Saya ketemu sama orang mau ditipu. Saya orangnya tidak bisa nolak. Saya orangnya asal welcome, tidak berpikir panjang. Tapi ada hikmat yang luar biasa yang diberikan Tuhan kita yang luar biasa melalui istri saya. Dia memberikan pengertian luar biasa bagi kamu jangan kerja sama-sama ini. Kenapa ya? Orangnya baik, orangnya katanya profesional, semangat. Biar aku tamsunya. Tahu tamsunya nih orang Cina dan tamsunya. Tamsunya itu apa ya saya? Biar mati. Wes pokoknya ngomong limit iso gas itu namanya tamsunya. Ya toh, ada toh sahabat yang tamsunya tukaran nggak ditinggal. Dulu saya waktu zaman nakal-nakal tukaran yo belum mocornya, belum bapak punya. Ya toh waktu sih bermasalah dia. Tapi dinilainya apa? Kayak di tamsunya. Main wajud bareng. Tapi nek saya lari, besok teman saya nggak mau kumpul sama saya di Uci apa ini. Tak perlu ditinggal lagi, orang di bedo, ya toh. Tapi yang namanya tamsunya ya gitu, Bapak Ibu. Nah, saya ngomong sama istri saya, orangnya tamsunya loh, yang jangan putus ya. Nah, kita lihat simbol begitu yang dia padahal sini tidak sabar, Bapak Ibu, karena bisnis ini menjanjikan banget. Hitungan hari itu dia hitungan hari berbicara dia ini kan seminggu aku kehilangan lo juga gitu ya. Besok yang seminggu gitu. Saya langsung istri saya tuh seorang yang nabi ya. Saya nabi gak berani. Istri saya tuh kalau niatnya memang nabi. Saya mau jadi soalnya aku dulu naik tunggal itu mau tunggal ke pelosoknya esok memang jago. Memang harusnya begitu, Bapak Ibu ya toh. Apa namanya? Terus akhirnya oh ya, seminggu kemudian saya nggak ngambil keputusan, Bapak Ibu. Tapi ternyata dengan baik orang itu ternyata mau menipu saya, memanfaatkan saya untuk bekerja sama yang dibutuhkan apa, Bapak Ibu? Uang, dana untuk support. Tapi banyak yang kena ternyata setelah disidang banyak yang kena. Banyak yang tertipu. Saya diluputkan. Saya ngomong, ya terima kasih. Saya kalau ada sesuatu sih bakal saya sama dia. Saya harus sudah luput, sudah saya kalau kau ingatkan gitu. Seperti aku kadang-kadang jalurnya gitu Pak.
nggak bisa dipenggal, nggak bisa direm. Nek direm kamu, saya dulu gitu, nek direm wah wes kamu pokoknya langsung jebret. Karena apa? Merasa saya tidak bisa leluasa. Semua mau dibatasi. Ya toh? Ini saya bicara untuk yang keluarga ya, yang muda-muda belum ya. Yang keluarga ceritanya beda. Yang keluarga itu yang membatasi istri tentunya ya. Mungkin kalau anak-anak yang masih baru ya orang tua sih tentunya ya. Ada indikator dari orang tua. Tapi kalau saya kesaksian di posisi saya pengen keluarga. Ada batas, aku mana mau batas-batas ya toh. Keuangan saya bukan saya yang diatur dia enggak pokoknya. Enggak. Saya kalau dapat gaji atau dapat pendapatan pure full berat 5. Bukan dia memasang mana ada tukang takdir kayak tukang palak. Ya toh. Mana yang sini, buat sini. Pokoknya duitmu kudu masuk mulku. Bukan. Istrinya bukan tukang palak. Tapi saya sadar, nek MD nyetel duit. Ya toh, ora karu-karuan. Nek saya megang uang, pokoknya dibeli. Kalau pasar dulu 40 beli gitu ya, Pak. Dulu memang masih banyak penutup gitu ya. Tapi saya mesti jam tak kasih istri saya. Biar tak kasih. Karena apa? Saya sadar, saya dewasa, saya mengerti bahwa saya nggak bisa menguasai. Tapi bukan saya dipaksa untuk menyerahkan lain loh, Bapak. Nah, dipaksa ngomel. Pertama saya dulu ngomel. Duit dewi, orang yang bebas, pengen beli apa-apa mesti ya minta gitu ya. Tapi Bapak Ibu percaya sampai hari ini justru berkat keuangan itu saya dewasa di situ dan sampai hari ini saya senang tidak pegang uang Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang minta uang saya sama saya percuma, saya tidak ada uang. Sampai ada yang berbagian saya minta minta SD, mami, gitu ya. Pernah suatu saat isi saya ketinggalan, saya isi bensin tidak tahu kenal ceritain ya. Dan ada duit di dompet Bapak Ibu, isi saya ketinggalan di Indomaret. Jadi saya beli belanja di Indomaret, sudah masuk, saya terima telepon. Nah, jebret itu ditutup, tak pikir istri saya sudah masuk. Padahal anak-anak saya yang masuk anak-anak saya itu mau nonton di Popeye waktu itu. Saya jalan, dia terima telepon. Anak-anak saya tuh buka terus, mami, saya ada gubris Bapak itu baru telepon. Sampai di pom bensin, isi bensin, sudah kalau dia masuk sudah lalu, yang terus saya tanya sama anak saya, terus ini mami mana? Lu mati itu, lu tadi datang bunga-bunga mami itu masih di Indomaret, di dekat Pak DJ. Ya ampun, mas, istri saya ketinggalan mas. Di mana Pak? Di kantor mas, di Indomaret mas. Aduh Pak, terus gimana? Dia aja mas, saya tidak KTP ya. Karena itu saya tak perlu kita lakukan bensinnya, enggak ada duitnya loh mas. Ini saya KTP. Ya wes Pak, enggak apa-apa, tak tinggal KTP. Nah, lucunya Bapak Ibu, ini lucu, ini memang kejadian lucu. Saya balik ke Indomaret yang dekatnya Pak Haji itu. Istri saya itu dengan santainya keluar dari Indomaret, saya datang. Loh ya, aduh, ketinggalan loh ya. Saya begitu. Tapi anehnya, istri saya nggak merasa ketinggalan Bapak Ibu. Karena waktu dia selesai belanja, ngepasi keluar mobil saya ada. Jadi rumahnya saya tunggu di situ. Dan rumah saya ketinggalan. Bahasa tak cerita ini dia baru, ya ampun ya, kok saya mau tinggal. Padahal dia keluar dan saya pas ada kok berarti suamiku masih nunggu. Nah itu kejadian nyata dan memang luar biasa Bapak. Untungnya saya beli bensinnya di Pandangan. Waktu itu Pandangan ada pom bensin, sekarang jadi ada patung apa tuh warna ya. Itu dari rumahnya Pak DJ kan masih dekat. Coba saya belinya di dekat Kopeng, bayar Bapak itu dan balik lagi. Foto istri saya di Indomaret ketinggalan ya. Jadi ada sebuah apa ya, malah indikator dari istri dikontrol ya, keuangan. Makanya bapak kalau yang kalau jangan niru saya Bapak Ibu, ada yang bapak-bapak ingin menduitnya dewi ada ya toh, versi itu berbeda-beda. Cuman saya pribadi saya lega karena sampai tapi ada jeleknya Bapak Ibu, ada jeleknya juga. Suatu saat di tempat saya ada uang cukup banyak. Ya ini Bapak Ibu, ini yang menjadi tantangan kita sebagai pribadi. Ini begini malah jadi
bingung, saya bawa aku mau ngapain, bingung malah. Ketika orang bingung Bapak Ibu, ya karena tidak biasa megang uang. Terus nanti padahal istrinya kalau pulang, malah jadinya saya nggak beli apa-apa Bapak Ibu. Aneh kok megang uang nggak beli apa-apa. Pulang dari Malioboro, Jogja sama tukang saya, pulang, loh ya kamu nggak mau beliin oleh-oleh. Dia ampun tuh aku juga bikin oleh-oleh istri padahal ada duit ya Bapak Ibu. Jadi saya malah nggak bisa menggunakan apa ya uang itu, jadi malah kayak nggak berpikir tentang ini uang gitu ya. Tapi intinya bukan di situ. Intinya ada sebuah indikator, ada sebuah hikmat dari pasangan kita untuk mengontrol kehidupan kita. Ya, dari istri, suami istri, anak juga bisa, orang tua juga bisa. Ya, tapi sudah habis ya teman-teman. Kita lanjut dulu. Ya, kita akan buka di 1 Raja-Raja 3. 1 Raja-Raja 3 ayat 8 sampai ayatnya yang 10. 1 Raja-Raja 3 ayat 8 sampai ayat yang 10. Ya, kita baca ya. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Kita belajar dari Salomo Bapak Ibu. Salomo itu meneruskan dari bapaknya yang namanya Daud. Ya, dia sampai kebingungan. Salomo masih muda, belum punya skill apa-apa. Dia sangat bergantung pada Tuhan sampai dia meminta sebuah hikmat. Karena apa Bapak Ibu? Yang dipimpin adalah umatmu yang menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira. Salomo membayangkan dia akan memimpin umat yang besar yang tidak terhitung jumlahnya. Dia butuh apa Bapak Ibu? Butuh hikmat. Untuk apa hikmat itu? Dia bingung untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat. Karena banyak orang sekarang seolah baik tapi jahat. Tapi ada orang yang sepertinya jahat tapi baik. Itu dia bingung, dia minta hikmat pada Tuhan. Apa? Ada cerita yang luar biasa yang Salomo nyatakan dalam kehidupannya luar biasa. Dia minta hikmat bagaimana dia mau memutuskan sebuah masalah yang besar antara 2 orang wanita dan 1 anak. Siapa ibunya yang asli? Kalau kita tidak memiliki hikmat daripadanya, kita akan bingung menentukan ibunya yang asli yang mana. Tapi Salomo dengan bijaksana, karena dalam debat itu ada kebijaksanaan, ada yang namanya pengetahuan yang luar biasa. Dan Salomo dapat hikmat itu, dia langsung dengan mudahnya bahwa ya udah kok anak itu. Ini ngomongnya saya yakin ya, Salomo karena dapat hikmat celing gitu ya. Ngomongnya langsung aku pokoknya ngomong gini pasti aku ngerti sih. Ibu saya kasih mana? Yaudah kok, kalau memang ini rebutan, kalau anaknya 1 yang minta 2, ya dibagi 2 lah wes separuhan. Ibu milih kepala apa bahuran, kaki, kan gitu. Nah ternyata ibunya yang satunya bilang, bener-bener bagi 2 saja. Tapi yang satunya jangan. Dari sini kita tahu siapa sebenarnya ibu yang asli. Ya jangan Bapak. Apa kita tega? Mendingan jangan dipotong, kasihkan ke sana supaya anak itu tetap hidup. Jangan dibagi 2 kan dia mati. Tapi tidak apa-apa, aku ngalah. Biar sama dia tapi anak Salomo ibu yang asli yang menjalankan dan yang mengambil keputusan tidak mau dibagi. Itu hikmat dari mana? Hikmat dari Allah. Salomo tidak bisa berpikir sendiri Bapak Ibu. Dia bingung. Berhari-hari dia mikir ini contohnya piye, rebutan bukti
misalnya banyak surat double, sengketa, ya kan, banyak surat palsu. Tapi saya yakin waktu dia memutuskan bagi dua, itu dari Tuhan. Impact yang luar biasa yang kadang-kadang kita tidak memikirkan, sepertinya ekstrim. Ekstrim kan, bagi dua kan pasti mati. Tapi ada hikmah. Yang dua pasti berikan jalan keluar. Sama dengan kehidupan kita. Waktu kita menentukan segala sesuatu, pasti kita butuh yang namanya hikmat. Makanya kalau sampai saat ini kita mencoba untuk memakai pikiran kita sendiri, kemampuan kita sendiri, ya bonyok kita buat. Kita akan kecapean, kita akan terbentur-bentur, kita akan dimana bentur, kita nggak bisa mulus seperti apa yang Tuhan mau, karena kita tidak memiliki hikmat. Satu yang pertama, kerendahan hati kita. Kalau kita mau mendapatkan hikmat dari Tuhan. Seperti contoh, pria kita kasih gambaran. Kalau pria kesasar, kita naik mobil berdua, kesasar naik mobil. Yang sering bertanya sama Bapak Ibu, pasti istri kita yang tanya. Bukan masalah kita disopir udah turun, enggak. Kadang-kadang istri yang wanita itu sering yang tanya, Pak ini zaman dulu belum ada GPS, Bapak Ibu ya, bisa tanya. Ini mau istri mana ya? Wanita yang turun. Kalau pria apa? Gengsi, sok tahu. Mesti ngeyel saya, pas setelah sama dulu, misalkan sempat berbantah-bantah ya, Papa, mending tanya wepas daripada kita muter-muter. Bantah pasti ketemu boleh, orang laki itu gitu Bapak Ibu. Gengsi, pengennya aku iso diakui. Tapi nek wanita enggak, terus tanya apa, penting tanya kan pasti dapat, pasti tahu. Nah itu bedanya. Kita harus merendahkan diri kita supaya kita memahami dan kita menerima hikmat daripada itu. Ya. Kamu memimpin rumah yang luar biasa. Terus bangsa yang besar ini, kita bicara bukan cuma bangsa. Bangsa yang besar itu juga bicara tentang apa Bapak Ibu? Keluarga kita juga. Keluarga kita juga itu bangsa yang besar. Karena kita memimpin umat-umat pilihan Tuhan. Saya imam memimpin istri saya itu istri yang dipilih Tuhan juga. Imamat yang raja, kepunyaan Allah. Anak-anak kita juga umat yang imamat yang raja ini. Anak-anak kepunyaan Allah. Kita harus bertanggung jawab. Kita sebagai pemimpin, kita harus memiliki hikmat bagaimana kita bisa memimpin keluarga kita butuh hikmat Tuhan. Pernah kita berdoa terus untuk anak kita? Pernah kita membawa doa terus untuk anak kita? Karena dia adalah orang atau anak yang dititipkan ke kita itu bukan kita cuma dititipi. Dia tuh bakal menjadi seorang pahlawan, seorang pemimpin, seorang yang luar biasa yang sudah disiapkan Tuhan dititipkan kita. Pernah tidak kita berdoa untuk mencari hikmat Tuhan atas titipan anak itu atas kita? Kadang-kadang kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan minta. Kita menggunakan pikiran kita, akal kita untuk mendidik anak itu pakai cara kita, tanpa kita melibatkan Tuhan berdoa. Tuhan, aku tidak mudeng Tuhan dengan anakku segini. Aku tidak mudeng maunya dia ya Tuhan. Aku tidak mudeng karakternya dia ya Tuhan. Tapi dia mau ciptakan ke aku, berarti kau tahu kapasitasku untuk memimpin dia sampai dia jadi seorang yang sukses. Nah itu butuh sama, butuh Tuhan. Bagaimana kita selalu berdoa buat anak-anak kita memahami satu dengan satu. Saya punya anak 4, saya berdoa Tuhan ajar saya untuk memahami Stanley dulu. Tuhan ajar saya untuk memahami Stephen Tuhan. Tuhan ajar saya untuk memahami Grace Stanley. Karena anak 4 sifatnya beda-beda, nggak bisa tak samain. Nah tak samain antar promo, yang satunya stres pasti, yang satunya mencutat gak karuan. Tapi kita sebagai orang tua libatkan Tuhan supaya kita mengerti bagaimana kita bertindak dan merawat, mendidik, membimbing sesuai dengan Tuhan mau atas anak itu. Jadi anak itu personel demi personel itu ada tujuan ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu punya anak itu jangan sekedar aku kawin, punya anak, bukan. Tuhan memiliki visi yang besar atas anak itu, hidup anak itu, dan kita sebagai orang tuanya bertanggung jawab menghantarkan dia sampai pada destininya. Itu juga kita sebagai orang tua. Tapi semuanya itu butuh Tuhan, bukan kepintaran kita, bukan skill kita pun butuh bodoh. Saya loh, tidak bisa Bapak Ibu anak kita harus seperti kita, tidak bisa. Dia memiliki segala sesuatu yang berbeda dengan kita. Dia memiliki jalan kehidupan yang berbeda dengan kita. Tapi kita harus memahami dia, memahami maksudnya Tuhan atas dia yang dititipkan ke kita. Itu jadi kita menjadi orang
orang tua yang bijaksana. Karena di dalam hikmat ada kebijaksanaan, ada sebuah didikan yang luar biasa. Ya, ini malam hari ini yuk kita bersama-sama bertumbuh menjadi sebagai orang tua yang mencoba mengerti nilai-nilai titipan yang bukan sembarangan buat kita semua, Bapak Ibu. Anak dididik kita bukan sebarang yang tidak diperhatikan. Anak dididik kita itu bukan sesuatu yang hanya begitu saja untuk menyenangkan hati kita, buat rame-rame. Enggak. Anak bukan untuk rame-rame, Bapak Ibu. Tuhan titipkan dia ada visi Tuhan, misi Tuhan untuk menggenapi rancangannya, menjangkau jiwa-jiwa, mengerjakan proyeknya, membagikan kasihnya sampai ke desanya. Tujuannya Tuhan ujungnya di sana. Tapi kesederhanaannya Tuhan pasrahkan ke kita. Tapi apa? Ada koneksi kita dengan dia, kekuatan dari dia, hikmat supaya tidak ada sakit hati. Ketika kita berbicara dengan anak kita, jangan timbulkan luka di hidupnya, jangan timbulkan luka di hatinya. Tapi kalau kita berbicara dengan anak kita, pakailah firman Tuhan, sampaikan kebenaran, sampaikan tujuan Bapa, bagaimana kau dilahirkan, bagaimana Tuhan ingin kau hidup sesuai dengan jalannya dan janjinya. Sampaikan terus. Makanya saya bersyukur banget kita belajar untuk menghidupi yang namanya PA. Itu PA keluarga inti, PA komunitas jemaat, tentunya apa yang dibagiin kebenaran firman Tuhan supaya apa Bapak Ibu tidak ada yang terluka di antara kita, karena yang berbicara firman Tuhan yang selalu membuat kita segar, merdeka, ya kan, sukacita, tidak ada tekanan, tidak ada tuduhan, support. Tuhan ingin support terus, bangun terus, angkat terus. Tuhan yang juga ingin kali itu. Makanya kehidupan soal sebetulnya soal itu dia isinya cuma soal dan soal. Soal dan soal. Itu dihidupi Bapak Ibu, ya. Soal itu memang harus soal, harus narik pembungkuk tinggi. Anak-anak kita juga harus pembungkuk tinggi. Tanggung jawab apa berantai. Kita sebagai orang tua, anak-anak kita besok apa berantai ke cucu. Berantai apa? Kalau anak-anak muda dan kita semua memahami tentang arti pentingnya sebuah hikmat, saya yakin gereja Tuhan akan kuat. Kalau kita memahami apa arti pentingnya sebuah hikmat yang daripada Bapak kita, saya yakin tidak ada gonjang-ganjing. Saya yakin kita akan semakin cepat untuk dewasa. Saya yakin kita semakin cepat untuk menjadi orang-orang yang kuat, strong di dalam Tuhan. Dan sedikit-sedikit menghilang ya, keluar dari jalan Tuhan. Dan sedikit-sedikit goncang. Kalau pekerjaanku rame, aku melayani Tuhan dengan sukacita. Ada saatnya Bapak Ibu yang penting. Tidak setiap saat kita bisa di dalam keadaan baik Bapak Ibu. Di suatu saat kita akan berada keadaan yang sulit. Tuhan izinkan terjadi. Tapi itu sebetulnya kalau kita dewasa dalam hikmat ini, kita tidak terpengaruhi namanya itu. Kalau kita mereka bagian pelayanan semangat, tapi baru ada sesuatu yang baru ada masalah di pekerjaan, aku mau melayani dulu, tak mikir ke kerjaanku. Firman Tuhan berkata apa Bapak Ibu? Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apabila kita memikirkan apa yang itu di atas, berkat di atas, Bapak Ibu tidak usah kepikiran apa yang kita hadapi. Itu ada cerita, itu hanya sebuah perjalanan, itu hanya sebuah tantangan. Tapi kita seperti pelari yang ada halangan-halangan, kita masih bisa lompati itu Bapak Ibu. Halangan itu rintangan masih kita bisa lompati. Pelari estafet apa itu yang melompati itu, rintangan itu pasti kita bisa melewati. Itu hanya tantangan kemarahan, tantangan sakit penyakit, tantangan kegagalan, kita pasti lewati terus. Karena apa? Kita mengerti ujungnya ada hikmat bagi kita. Kita mengerti bahwa ujungnya ada Dia. Ujungnya ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Tuhan menuntut kita setiap hari, bukan tiap hari itu Tuhan menuntut kita satu persatu, capek Bapak Ibu. Satu persatu, hari ini menuntut Pak Heru, besok saya gitu ya. Enggak. Tuhan menuntut kita Bapak Ibu melalui hikmatnya. Tuhan menuntut kita melewat hikmatnya atas kita semua, supaya kita bisa memahami Dia, supaya kita bisa mengerti rencana Allah atas kita, keluarga kita, gerejanya Sumarigel ini loh. Tuh kita harus memahami
Keluarga bergerak seperti kemarin kita sudah susun program yang luar biasa. Kita hidupi program itu, kita mencoba untuk melakukan yang tak ukur, yang penting konstan, komitmen, dan sama-sama sehari bergerak. Dan yang penting lagi, yang hari kita butuh hikmat Tuhan. Jangan memutuskan segala sesuatu pakai pikiran kita. Meeting, rapat boleh, tapi yang penting hikmatnya yang turun atas keputusan-keputusan yang diambil. Pasti hasilnya semuanya sukacita. Semuanya tidak ada yang tersingkir atau terpepet, tidak ada. Berjalan dengan baik. Amin. Luar biasa. Jadi hikmat Tuhan diperlukan untuk seluruh jemaat Sorghum, dan takut akan Tuhan artinya kita harus semakin menempel dengan Dia, melekat dengan Dia, supaya kita lebih lagi memahami apa maunya Tuhan. Dan yang terakhir, jaga kemurnian hati kita atas Dia. Jangan sampai ada kepentingan yang tersembunyi dalam diri kita dan kita melayani Dia. Karena kemurnian itu, Tuhan mencari orang-orang yang berhati mulia. Tuhan mencari orang-orang yang berhati murni. Tuhan mencari orang-orang yang berhati, apa ya istilahnya, tidak ada cacat, yang merendahkan dirinya sedemikian rupa, supaya dia bisa berbicara leluasa dengan kita. Amin. Amin.